Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai macam-macam metode penelitian sastra. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai teori, apa itu metode, sudah kita bisa bedakan secara pengertian, kemudian teknik, dan lain-lainnya, pengetahuan tentang teori sastra dan aliran, kemudian tokoh-tokoh lainnya. Kemudian kita akan masuk kepada macam-macam metode penelitian sastra. Metode penelitian sastra ada yang mengkhususkan pada bentuk, ya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode formal dan sejarahnya. Kemudian kita akan lihat salah satu metode paling tua, ya, yaitu hermeneutik. Hermeneutik ini merupakan salah satu metode tertua, ya. Sejak zaman Aristoteles sudah digunakan. Mulanya itu digunakan untuk menafsirkan kitab suci, kemudian banyak digunakan untuk penafsiran karya sastra. Kata hermeneutik sendiri ini merujuk kepada di Yunani, yaitu kepada dewa, ya. Dan di sini banyak dikhususkan untuk bagaimana metode ini menafsirkan kitab suci. Namun banyak juga untuk digunakan sekarang dalam penafsiran karya sastra. Jadi metode ini cocok untuk menganalisis isi dari sebuah karya sastra. Ini nanti akan agak mirip, ya, kesamaan dengan metode analisis isi, ya. Namun di sini penafsiran atau lebih kepada penafsiran kepada karya sastra. Metode hermeneutika ini sendiri nanti dilengkapi dengan perangkat-perangkat teori-teori yang harus memang memadai ketika kita akan menggunakan metode ini di dalam pengkajian karya sastra. Misalkan kita harus mengerti tentang semiotik, ya, tentang ilmu tentang makna, ya, dalam hal juga bahasa, ya. Kemudian nanti didukung juga dengan perangkat-perangkat untuk dalam hal penafsiran tersebut. Misalkan semiotika budaya, misalkan ketika isi karya sastra mengenai budaya, berarti ada misalkan di budaya tertentu bahwa warna itu memiliki makna, misalkan. Ketika ada di karya sastra berkaitan dengan isi yang berkaitan dengan budaya masyarakat tertentu, mungkin kita akan bisa menggunakan metode ini untuk bagaimana menafsirkan isi dari karya tersebut. Oke, kita akan masuk di salah satu, nanti lebih rinci lagi pada pertemuan selanjutnya, insyaallah akan diterangkan mengenai bagaimana aplikasinya metode tersebut dalam pengkajian karya sastra. Metode kualitatif ini memang menjadi metode yang dikhususkan untuk pengkajian keilmuan humaniora. Namun dalam karya sastra pun terdapat metode kualitatif yang khusus, ya, mengkaji kepada karya berkaitan dengan data penelitian, ya, yang melibatkan tidak hanya karya sastra, namun di dalamnya terdapat berkaitan dengan pengarang dan unsur-unsur kebudayaan. Artinya di sini kata kualitatif ini sendiri, ya, berasal dari istilah dalam hal quality itu nilai, ya. Jadi dalam
penggunaan metode ini kita dikhususkan untuk mencari nilai ya, nilai dalam artian bagaimana sebuah karya sastra dinilai dan memiliki hasil berupa misalkan keterangan-keterangan mengenai karya sastra. Misalkan kalau berkaitan dengan kehidupan sosial yang terdapat di dalam karya sastra, berarti kita akan cari nilai-nilai yang terdapat di dalam sastra berkaitan dengan masyarakat atau sosial tertentu, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada unsur-unsur budaya, misalkan di dalam itu kita akan berusaha menguak ataupun mengkaji budaya-budaya untuk unsur-unsurnya yang terdapat di dalam karya sastra. Kita akan beralih kepada analisis isi. Mungkin nanti akan lebih khusus lagi bagaimana kita membedakan satu metode dengan metode lain dan kapan kita akan menggunakan metode tersebut. Metode analisis isi ya, metode analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi ya. Isi itu berkaitan dengan pesan ya. Berarti ketika kita ingin mencari pesan dari sebuah karya sastra, misalkan pesan atau amanat dari dalam isi karya sastra, misalkan kita akan menggunakan analisis isi. Di dalam karya sastra itu ada beberapa, memang ketika pakar pun bicara tentang karya sastra, teori-teori menyebutkan bahwa unik ya, memiliki bahasa yang unik, kemudian ciri khas yang unik. Jadi kita akan dihadapkan kepada pesan apa yang terdapat di dalamnya. Akhirnya kita harus menggunakan metode analisis isi tersebut ya. Metode dialektika yang berkaitan dengan bagaimana bahasan ya, kita akan membahas, namun di sini nanti agak sedikit hampir sama dengan hermeneutik ya, mengeksplorasi makna juga, namun di sini lebih kontinu ya, tidak berhenti pada nantinya pembahasan di level tertulis, namun nanti dalam hal dialogis karya sastra seperti itu. Deskriptif analisis ya, ini yang banyak digunakan berkaitan bagaimana karya sastra dideskriptifkan. Artinya deskriptif itu digambarkan, kemudian dipaparkan, baru kita akan analisis, misalkan menggunakan teori-teori tertentu. Mungkin pada temuan selanjutnya kita akan bahas lebih khusus lagi masing-masing metode itu. Jadi dalam pembahasan kali ini yaitu macam-macamnya terlebih dahulu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.